Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Rahayu, NIM 1904251 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan uji one sample t-test dengan menggunakan SPSS. Adapun konsep dasar dari uji one sample t-test adalah yang pertama, uji one sample t-test disebut juga dengan uji T1 sampel. Kemudian tujuan dari uji one sample t-test adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Kemudian, uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Selanjutnya, uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Adapun contoh soal yang saya ambil di sini adalah seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwasanya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang tersebut dapat kita lihat pada Excel di Microsoft Excel yang sudah saya sediakan, yakni dengan catatan bahwasanya data merupakan nilai rata-rata rapor siswa pada ujian tengah semester 1. Selanjutnya, kita ketahui bahwasanya dalam melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji one sample t-test, maka dilakukan uji one sample t-test. Kemudian kita masuk kepada aplikasi SPSS. Kita klik variable view-nya, kemudian kita isi kolom name dengan hasil. Dan pada labelnya kita tulis hasil belajar. Desimalnya kita tulis 1. Kemudian kita kembali kepada Microsoft Excel-nya. Kita copy data yang telah disediakan. Kemudian kita entrykan ke SPSS, yaitu bagian data view-nya. Nah, selanjutnya kita ambil analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore, kemudian kita pindahkan hasil belajar ke dependent list. Kemudian ambil plots, dan pastikan bahwasanya kita mengklik factor level together dan juga stem and leaf, kemudian centang normality plot. Kemudian continue, dan displaynya pastikan sudah terklik both dan OK. Kita tunggu sebentar hasilnya keluar. Dan inilah hasil dari uji normalitas yang kita lakukan. Kemudian diketahui bahwasanya H0 yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. Dan HA-nya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Kemudian masuk kepada aplikasi SPSS kembali, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic. Maaf, maksud saya Compare Means, kemudian ambil one sample t-test. Kemudian kita pindahkan hasil belajar ke test variable, kita ubah test value-nya menjadi 75. Kemudian kita ambil option, pastikan ini 95%, dan klik exclude case-nya, kemudian continue, kemudian OK. Dan inilah hasil dari uji statistik one sample t-test-nya.
Diketahui bahasanya dasar pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Dan selanjutnya melihat perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan kurva. Dan kita ketahui dasar keputusan berdasarkan nilai signifikansinya. Yang pertama, jika nilai signifikansi tutelnya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Dan kemudian jika nilai signifikansi tutelnya lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Keputusannya yakni karena nilai signifikansi tutel sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, yakni H0-nya ditolak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwasanya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Kemudian perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabelnya. Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka H0-nya ditolak. Kemudian jika nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabelnya, maka H0-nya diterima. Karena nilai t-hitung sebesar 3,029 lebih besar dari t-tabel 2,201, maka H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.